Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Hakim dengan NIM S1A024006 dari kelas B. Yang terhormat kepada Bapak Aditya Pradana selaku dosen pengampu mata kuliah Peradilan Tata Usaha Negara. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan analisis mengenai sengketa tumpang tindih sertifikat tanah antara masyarakat dan perusahaan perkebunan dengan fokus pada putusan PT UN Banda Aceh nomor 44 G 2024 PT UN PNA. Kajian ini penting karena menyangkut perlindungan hak atas tanah masyarakat sekaligus penguatan sistem hukum pertanahan di Indonesia. Baik, kita masuk ke latar belakang dan nilai hukum tanah. Jadi tanah ini memiliki nilai ekonomi, sosial, dan hukum yang sangat tinggi, sehingga menjadi objek vital dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Untuk menjamin adanya kepastian hukum, Undang-Undang Pokok Agraria atau UU PA nomor 5 tahun 1960 menempatkan sertifikat tanah sebagai alat bukti hak kepemilikan yang sah dan kuat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Secara teoritis, setiap bidang tanah seharusnya hanya memiliki satu sertifikat agar tidak terjadi tumpang tindih hak. Namun, dalam prakteknya masih sering ditemukan sertifikat ganda pada salah satu bidang tanah yang pada akhirnya ini memicu sengketa antara pemegang sertifikat. Baik, yang kedua, faktor penyebab tumpang tindih sertifikat. Tumpang tindih sertifikat tanah ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan secara garis besar. Terdapat 3 faktor utama yang dapat diidentifikasi dalam konteks ini. Yang pertama, kesalahan administrasi, yakni kurangnya ketelitian pejabat pertanahan dalam proses pendaftaran tanah, termasuk ketidaksesuaian antara data fisik di lapangan dengan data yuridis yang tercatat. Yang kedua, ketiadaan peta pendaftaran tanah yang lengkap dan akurat di masa lampau, sehingga membuka ruang terjadinya penerbitan sertifikat ganda atas lahan yang sama. Ketiga, adanya itikat tidak baik dari pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan celah hukum dan kelemahan administrasi pertanahan untuk mengklaim lahan yang sesungguhnya dikuasai pihak lain. Selanjutnya, sengketa masyarakat vs perusahaan perkebunan. Sengketa tumpang tindih ini sertifikat tanah dalam perkara pada dasarnya mempertemukan masyarakat dengan perusahaan perkebunan yang memiliki modal besar. Lahan yang disengketakan umumnya telah lama dikelola oleh warga desa, sehingga sengketa tidak hanya berdimensi dengan yuridis, tetapi juga berdampak pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Konflik kepemilikan tersebut kemudian dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena hal ini berkaitan dengan keputusan pejabat pertanahan dalam menerbitkan sertifikat hak guna usaha atau HGU. Dalam kasus konkret ini, sengketa berfokus pada tumpang tindih antara sertifikat tanah masyarakat dengan sertifikat HGU yang diterbitkan oleh BPN Aceh Jaya atas nama PT Makmur Inti Sawita. Selanjutnya, peran PT UN dan perumusan masalah. Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN berwenang memeriksa dan memutus sengketa administrasi yang
dimana timbul dari keputusan pejabat pemerintah, termasuk keputusan penerbitan sertifikat hak atas tanah oleh PPN. Melalui kewenangan tersebut, PT UN ini berfungsi untuk menguji keabsahan tindakan administrasi pertanahan dan memberikan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Berdasarkan fokus kajian, terdapat 2 rumusan masalah utama. Yang pertama yaitu bagaimana pertimbangan hukum hakim PT UN Banda Aceh dalam memutus sengketa HGU dalam perkara nomor 44 G 2024 PT UN PNA. Bagaimana implikasi yang kedua, bagaimana implikasi hukum putusan tersebut terhadap kepastian hukum dan perlindungan masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah. Dan selanjutnya ada objek sengketa dan kasus posisi. Objek sengketa dalam perkara ini adalah bagaimana penerbitan sertifikat hak guna usaha ini oleh PPN Aceh Jaya atas nama PT Makmur Inti Sawita yang wilayahnya dinilai tumpang tindih dengan lahan yang diklaim sebagai milik masyarakat. Masyarakat merasa hal ini dirugikan karena lahan yang selama ini mereka kuasai dan kelola dinyatakan masuk ke dalam area HGU atau hak guna usaha oleh perusahaan tersebut. Maka dengan demikian inti persoalan terletak pada keabsahan tindakan administrasi PPN dalam menerbitkan HGU di atas tanah yang memiliki riwayat penguasaan dan klaim hak oleh warga. Situasi ini kemudian menunjukkan adanya ketegangan antara kepentingan korporasi dan hak masyarakat lokal atas tanah tersebut. Kemudian pertimbangan hukum hakim PT UN. Dalam memutus perkara ini, Hakim PT UN Banda Aceh terlebih dahulu menegaskan bahwa penerbitan sertifikat HGU oleh PPN merupakan keputusan tata usaha negara yang termasuk kewenangan absolut peradilan tata usaha negara sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang mana artinya objek sengketa dalam perkara ini secara yuridis sah diuji oleh PT UN. Selanjutnya maka hakim menelaah fakta riwayat lahan dan menemukan bahwa tanah tersebut pada awalnya ini merupakan milik warga transmigran. Namun terdapat pula bukti yang mana menunjukkan bahwa lahan tersebut pernah dilepaskan atau telah diberikan ganti rugi kepada perusahaan sebelum diterbitkannya hak guna usaha, sehingga hal ini menimbulkan kompleksitas dalam penilaian hak. Dari sisi teknis administrasi, hakim menilai bahwa apabila dalam proses pendaftaran lahan telah terindikasi adanya potensi tumpang tindih, maka prosedur validasi tidak seharusnya dilanjutkan begitu saja oleh PPN. Prinsip ini sejalan dengan upaya pencegahan konflik agraria di mana kehati-hatian administrasi menjadi kunci untuk menghindari sengketa yang berkepanjangan. Hakim juga melakukan penilaian secara menyeluruh dengan tidak hanya berfokus pada kelengkapan formal seperti buku tanah dan surat ukur, tetapi juga menelusuri riwayat penguasaan fisik tanah dan hubungan faktual antara masyarakat dan perusahaan. Pendekatan komprehensif ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum dalam sengketa tanah tidak dapat disederhanakan hanya pada aspek formal administratif. Selain itu, putusan ini juga memperkuat urgensi reformasi pemetaan dan pendaftaran tanah berbasis digital, salah satunya melalui
program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL untuk meminimalkan kemungkinan terbitnya sertifikat ganda pada suatu bidang tanah. Di saat yang sama, negara juga dituntut untuk menjamin bahwa hak-hak tradisional dan penguasaan tanah oleh masyarakat tidak mudah tergeser oleh ekspansi izin hak guna usaha skala besar ini. Baik, kesimpulannya, jadi secara keseluruhan putusan PT UN Banda Aceh nomor 44 K 2024 PT UN BNA bukan hanya menyelesaikan sengketa antara masyarakat dan perusahaan, tetapi juga hal ini memberikan kontribusi penting terhadap penguatan sistem hukum pertanahan di Indonesia. Melalui putusan ini terlihat bahwa pengadilan berupaya menyeimbangkan antara kepastian hukum, sertifikat, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, serta mendorong perbaikan tata kelola pertanahan agar kasus tumpang tindih sertifikat ini dapat dicegah di masa yang akan datang. Baik, mungkin demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas serta bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.